Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, konten PKBM Khairul Ummah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kali ini berkaitan dengan kegiatan pelatihan barista di PKBM Khairul Ummah yang diselenggarakan selama 1 bulan untuk pelatihan dari mulai teori sampai ke praktek pada program kecakapan kerja tahun 2022, kerjasama antara PKBM Khairul Ummah dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Kursus Pelatihan. Kali ini sedang diuji kompetensi dari mulai teori sampai uji kompetensi praktek. Nah, dari sejarah kopi saja, menurut legenda kopi ditemukan di Abyssinia, Ethiopia pada pergantian abad ke-9. Di sana terdapat seorang pemilik kambing bernama Kaldi. Pada suatu hari si Kaldi mendapat kambingnya hiperaktif dan tidak tidur di malam hari. Setelah diselidiki, ternyata kambingnya telah memakan buah seperti ceri dari pohon yang belum dikenali. Dengan rasa penasaran, si Kaldi mencoba buah tersebut. Setelah memakannya, ia mendapati dirinya berperilaku seperti kambingnya. Di masa awal, semua tanaman kopi yang dibudidayakan merupakan jenis kopi Arabica. Hal ini merujuk pada tanaman kopi yang dikembangkan oleh bangsa Arab, di mana dari Abyssinia tanaman kopi dibawa ke Yaman dan dibudidayakan di dataran tinggi daerah itu. Diperkirakan budidaya tanaman kopi di Yaman terjadi sekitar tahun 575 Masehi. Pada masa ini perkembangan kopi berjalan lambat. Kopi menjadi komoditas eksklusif daerah itu. Kopi merupakan minuman para imam dan kaum sufi di masjid-masjid. Mereka memanfaatkan stimulan minuman kopi untuk mencegah rasa kantuk saat mereka beribadah di malam hari. Biji kopi hanya diperdagangkan keluar Arab lewat pelabuhan Mocha di Yaman. Para pedagang Arab saat itu sangat melindungi eksklusivitas kopi. Mereka mewajibkan merebus biji kopi yang akan diperdagangkan dengan harapan biji tersebut tidak bisa ditumbuh menjadi tanaman. Itu sejarah singkat tentang kopi, dan pada kesempatan kali ini uji kompetensi di PKBM Khairul Ummah sebanyak 15 orang. Dari mulai cara penyeduhan manual brew-nya, terus kemudian pengenalan alatnya, dan uji kompetensi terkait bagaimana cara seduh manual menggunakan P60 dan proses ekstraksi kopi dengan teknik seduhan tertentu sehingga aroma dan rasa kopi bisa dirasakan dengan benar. Cara menyajikan juga sangat perlu diperhitungkan ya. Setiap para peserta wajib memiliki kompetensi dari keterampilan hasil pelatihan ini. Mudah-mudahan mereka juga bisa diterima di dunia usaha dan dunia industri atau di dunia kerja. Para peserta yang jumlahnya 15 orang ini diuji kompetensi oleh Lembaga Sertifikat Kompetensi LSK di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan ada petugas LSK yang mengujinya. Dan ketika kembali tadi ke sejarah ya, upaya untuk mengisolasi biji kopi oleh para pedagang Arab tidak berhasil. Pada tahun 1616 orang Belanda berhasil membawa tanaman kopi dari pelabuhan Mocha ke Holland, Belanda. Kemudian pada tahun 1658 bangsa Belanda mulai mencoba membudidayakannya di Sri Lanka. Tidak ada laporan tingkat keberhasilan budidaya tanaman ini. Diketahui juga orang Eropa pernah mencoba membudidayakan tanaman kopi di Dijon, Prancis. Namun upaya ini gagal total, kopi tidak bisa tumbuh di sana. Selain lewat pelabuhan Mocha, ternyata banyak pintu masuk lain yang memungkinkan lalu lintas perdagangan biji kopi. Salah satunya lewat perjalanan para peziarah yang ingin berhaji ke Mekah dan Madinah. Pada tahun 1695, Baba Budan, seorang peziarah dari India, berhasil membawa biji kopi produktif keluar Arab. Ia membudidayakan tanaman kopi di Chikmagalur, India bagian selatan, dan menyebar sampai Malabar.
Nah, dari struktur kopi itu ada terdiri dari daging ya, kulit, kemudian daging, buah atau pulp, biji kopi, kopi atau coffee bean, kulit ari biji kopi atau silver skin, kulit tanduk biji kopi, parchment, lendir atau getah, kulit luar atau outer rind ya. Jadi jenis-jenis kopinya ada Arabica, ketinggian penanaman 800 mdpl, rendah kafein 0,9 sampai 1,4%, produktivitas rendah, kurang lebih 1 ton per hektar per tahun. Kontribusi konsumsi global 60%, rasa asam itu untuk Arabica. Dan Liberica, ketinggian penanaman 600 mdpl, kafein 1,12 sampai 1,26%. Produktivitas lebih rendah dari Arabica, kontribusi konsumsi global 5%. Rasa terkenal dengan rasa nangka, sayuran dan kacang. Robusta, ketinggian penanaman 800 mdpl, tinggi kafein 1,8 sampai 4%, produktivitas tinggi 1,2 ton per hektar per tahun. Kontribusi konsumsi global 30%, rasa kental dan cenderung pahit. Demikianlah kegiatan uji kompetensi peserta barista yang berjumlah 15 orang, dan mudah-mudahan hasil uji kompetensinya ini lulus semua yang berjumlah 15 orang peserta dan bisa diterima atau diserap di dunia usaha dan dunia industri atau di industri dunia kerja. Sekian, terima kasih pada konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, dan tentunya saksikan video-video selanjutnya berkaitan dengan kegiatan aktivitas kami di Lembaga Pendidikan PKBM Hoyromah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.